Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Siregar dengan nomor BP 22101156110004 dari kelas Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai desain pembelajaran berbasis teknologi informasi. Adapun pembahasan pada materi ini yaitu 1. Apa pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi informasi? Yang ketiga, apa saja aplikasi pembelajaran berbasis teknologi informasi? Yang keempat, macam-macam manfaat pembelajaran berbasis teknologi informasi? Dan yang kelima, bagaimana karakteristik pembelajaran berbasis teknologi informasi? Dan yang keenam, desain model dan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi. 1. Pengertian pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Dengan demikian, TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu dengan yang lain. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antara media. 2. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi informasi. 1. Efektif dan efisien. Penggunaan ITC harus memperhatikan manfaat dari teknologi ini dalam hal mengaktifkan belajar, meliputi pemerolehan ilmu, kemudahan dan keterjangkauan baik waktu maupun biaya. Yang kedua yaitu optimal. Dengan menggunakan ICT, paling tidak mempelajari menjadi bernilai lebih daripada tanpa penggunaannya. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah kekuasaan cakupan, kekinian, up-to-date, kemodernan, dan keterbukaan. Yang ketiga yaitu menarik, di mana arti dalam prinsip ini pembelajaran di kelas akan lebih menarik dan memancing kegiatan keingintahuan yang lebih. Yang keempat, merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Dengan menggunakan ICT, tentu saja diharapkan pelajar mampu menumbuhkan kreativitas dengan maksimal yang terdapat di dalam diri mereka. 3. Aplikasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. 1. Pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, e-learning. E-learning adalah pembelajaran terintegrasi atau terpadu dengan menggunakan jaringan internet network, internet LAN, dan external WAN sebagai pengantar materi, interaksi, atau fasilitas. Yang ketiga, penilaian berbasis TIK. Penilaian hasil belajar peserta didik memerlukan pengelolaan data yang analisisnya akurat, objektif, transparan, dan integral agar bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, perpustakaan online. Sumber belajar pokok bagi peserta didik adalah buku-buku pelajaran dan buku-buku referensi yang lengkap. Buku-buku tersebut biasanya ada di perpustakaan sekolah. Semakin banyak buku dan banyak peserta didik yang memanfaatkan perpustakaan membutuhkan manajemen perpustakaan yang baik. 4. Manfaat pembelajaran berbasis teknologi informasi. 1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruksi hands-on interactive. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi. Pembelajaran dari mana dan kapan saja, time and place flexibility. Yang ketiga yaitu menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas atau potensial to reach a global audience. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran atau easy updating of content at will as reachable capabilities. 5. Karakteristik pembelajaran berbasis teknologi informasi. 1. Materi pembelajaran disajikan dalam potongan-potongan kecil yang dapat ditayangkan satu layar penuh atau video atau audio dengan masa tayang 5-10 menit.
Yang kedua, siswa dimungkinkan belajar dengan kecepatan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta dapat mengakses materi pembelajaran secara non-linear. Yang ketiga, interaksi antara siswa dengan fasilitator, guru, ataupun dosen umumnya berlangsung secara asinkron, kecuali bila digunakan fasilitas chatting atau tele ataupun video conference. Yang keempat, diskusi berlangsung secara tekstual, menggunakan fasilitas mirip mailing list yang hanya berlaku internal atau di dalam situs pembelajaran, sehingga siswa perlu login terlebih dahulu sebelum bergabung. 6. Desain model dan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi. 1. Analisis. Analisis merupakan langkah pertama dari model desain sistem pembelajaran AD. Langkah analisis melalui 2 tahapan, yaitu A. Analisis kinerja. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasikan apa masalah kinerja yang dihadapi dan memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan pada manajemen. B. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan ataupun kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Yang kedua, desain. Desain merupakan langkah kedua dari model desain sistem pembelajaran AD. Langkah ini merupakan yang pertama, inti dari langkah analisis karena mempelajari masalah kemudian menemukan alternatif solusinya yang berhasil diidentifikasi melalui langkah analisis kebutuhan. B. Langkah penting yang perlu dilakukan untuk menentukan pengalaman belajar yang perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. C. Langkah yang harus mampu menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran dapat mengatasi masalah kesenjangan kemampuan siswa. Kesenjangan kemampuan di sini adalah perbedaan kemampuan yang dimiliki siswa dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam mengimplementasikan model desain sistem pembelajaran AD. Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan memodifikasi bahan ajar. Yang keempat, implementasi. Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran AD. Tujuan utama dari langkah ini antara lain yaitu A. Membimbing siswa mencapai tujuan atau kompetensi. B. Menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar siswa yang dihadapi oleh siswa. C. Memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran, siswa perlu memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. 5. Evaluasi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran AD. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu A. Sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. B. Peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam program pembelajaran. C. Keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. Sekian pemaparan saya mengenai materi desain pembelajaran berbasis teknologi informasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.